Bulan Ramadan kita harus juga mengingat saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tidak semua saudara-saudara kita itu bisa menikmati, berbuka dengan ketersediaan makanan yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berjumpa dan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita bersama dalam serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah persembahan dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti, momentum di mana kita bisa merefleksikan diri dan tentu saja memperbaiki diri. Rame-rame masyarakat atau kaum muslimin berlomba dalam kebaikan. Dan tentu saja Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah juga ingin mengambil momentum ini memberikan satu program yang bisa memberikan pencerahan buat semuanya. Dan kesempatan kali ini sudah dihadirkan salah satu narasumber dari Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yaitu Dr. Siti Murdiana Johantini MM MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh Ca. Apa kabar Bu? Baik, sehat walafiat. Di Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita sudah menginjak beberapa hari di bulan suci Ramadan. Nampaknya bulan Ramadan itu berkah buat semua gitu ya Bu ya. Dan momentum orang selain memperbaiki diri juga selalu memperdalam ilmu gitu. Ada beberapa tips yang mungkin bisa dibagi di kesempatan kali ini. Majelis Kesehatan Aisyah punya program yaitu Ramadan Keluarga Sehat Sakinah. Untuk semua. Namun sebelumnya, kalau bulan Ramadan Ibu punya tips khusus atau persiapan khusus nggak bersama keluarga? Iya, terima kasih. Bulan Ramadan memang bulan yang dinanti-nanti oleh siapapun dari keluarga-keluarga muslim dan bahkan masyarakat luas, tidak hanya, untuk keluarga muslim saja. Persis seperti di Indonesia semua menyemarakkan, kegiatan di bulan, Ramadan. Nah, untuk kami di keluarga, persiapan bulan, Ramadan tentu selalu kita siapkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyiapkan anggota keluarga dan kebetulan saya, punya cucu, kecil begitu ya, 5 tahun dan 3 tahun dan itu memerlukan persiapan yang khusus. Kalau tadi, apa persiapannya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua tentu kita mendorong bagi, kami di keluarga ya untuk meningkatkan kegiatan dan mengisi bulan Ramadan ini lebih baik dari, tahun-tahun, sebelumnya. Itu pasti, tuh. Jadi tidak, saja sekedar bagaimana merancang, persiapan untuk berbuka maupun nanti persiapan di, akhir Ramadan begitu ya, tetapi yang lebih, penting dan kami, merasakan bahwa bagaimana bulan Ramadan kali ini harus lebih baik daripada bulan, Ramadan tahun yang lalu. Oke baik. Dan sahabat Aisyah nampaknya memang selalu ada harapan ya Bu di setiap bulan Ramadan yang kita kita jelang gitu. Tidak hanya melewatkan dengan lapar, haus, dan dahaga, tapi persiapan fisik, psikis, dan spiritual gitu. Ibu Dr. Nurjana Johantini adalah Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang membinai salah satunya adalah Majelis Kesehatan gitu ya Bu ya. Nah ini sudah punya program, ini di podcast kali ini, di Ramadan kali ini, mengangkat tema Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua. Kenapa mengambil tema yang ya cukup bagus gitu ya, selain sehat juga harus sakinah gitu. Silakan Bu. Iya, eee, program ini terkait dengan program Majelis Kesehatan secara keseluruhan ya yang selama ini. Jadi program-program Majelis, Kesehatan itu diantaranya adalah mengedukasi, memberikan, kesadaran, pemberdayaan bagi masyarakat, bagaimana supaya masyarakat ini, menjalankan kehidupannya semakin sehat, sehat yang secara holistik begitu ya. Ya. Sehat spiritual, sehat mental, sehat fisik, begitu. Dan kita ketahui, bahwa masyarakat, Indonesia, itu juga, belum semuanya memiliki kesadaran, itu. Dan sebagai sebuah organisasi perempuan, Aisyah, yang memang sejak, awal berdirinya itu sangat concern pada kepentingan pemberdayaan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka melalui, tupoksi Majelis Kesehatan harus terus meningkatkan usaha-usaha untuk itu dan sekarang mengambil momentum di bulan Ramadan ini pun
menjadi, sebuah, momen yang sangat penting bagaimana menjalankan kehidupan, ibadah di bulan Ramadan ini juga, sembari, terus kita, bisa menjaga, kesehatan ya, menjaga kesehatan supaya apa? Supaya ibadah kita semakin, optimal karena tidak ada pertentangan antara puasa, berbagai ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu kemudian membuat kita tidak sehat. Iya, harus tetap tetap sehat dan itu yang, penting yang kita angkat sehingga, masyarakat, begitu, menyiapkan atau menjalankan Ramadan secara optimal dengan seluruh ibadah yang dilakukan, tetapi, juga tetap sehat fisik dan bahkan di bulan Ramadan itu diharapkan semakin meningkatkan kesehatan kita secara spiritual dan, mental. Ya, Nah itu. tidak terbukti ya Bu di bulan puasa yang mah banyak gitu ya? Tidak ada yang terbukti ya Bu ya? Iya, kalau soal itu anti kesehatan ya, tetapi, banyak yang kita baca justru puasa itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, kita, ya kesehatan fisik, kesehatan, mental. Dan mengapa, juga kemudian, Ramadan keluarga sehat sakinah, karena di bulan Ramadan ini, selain tadi sehat secara fisik, secara mental, kemudian kita optimal menjalankan ibadah, tentu, dalam menjalankan ibadah itu ada nilai-nilai yang sangat penting yang membuat keluarga-keluarga ini semakin sakinah, ya semakin, tentram, tenang, ada keharmonisan. Dan dengan kesakinahan di dalam keluarga ini juga akan memancar kepada masyarakat. Maka bulan Ramadan itu bukan menjadi bulan milik keluarga, tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa melakukan berbagai aktivitas, meningkatkan kehidupan, ibadah kita di keluarga, dan kemudian memancar pada kehidupan di masyarakat. Dengan sholat tarweh, dengan ada takjil, dengan ta'awun, kegiatan sosial, sangat luar biasa. Dan orang berbondong-bondong menyediakan kegiatan itu di bulan Ramadan. Jadi sakinah, sehat, sakinah yang dimiliki oleh keluarga ini harus dipancarkan luas di dalam kehidupan bermasyarakat dan Aisyah punya posisi yang sangat penting, untuk melakukan, pendampingan, usaha-usaha agar supaya bulan ini memang betul-betul bulan yang sangat bermakna, kehidupannya sehat, kehidupan keluarganya, sakinah, harmonis. Jadi, eee, tenang, menyenangkan begitu ya bagi semua anggota keluarga. Itu yang, kita berharap dengan program, sakinah sehat sakinah di bulan Ramadan. Dan untuk semua, tidak hanya untuk keluarga persyarikatan, tetapi kehidupan Aisyah ini adalah kehidupan yang harus kita, implementasikan dalam kehidupan masyarakat masyarakat luas di mana, setiap anggota Aisyah berada. Oke, baik. Baik, sahabat Aisyah, kami mengingatkan juga untuk follow ya yang belum follow. Banyak sekali informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan dari Majelis Kepehakan. Bisa follow Instagramnya di Makes PPA. Oke, Makes underscore PPA atau sahabat Aisyah juga bisa mengikuti berbagai informasi lewat channel YouTube official di Pimpinan Pusat Aisyah ya. Sekali lagi yang belum follow bisa follow di Makes underscore PPA. Di sana ada banyak informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mencerahkan kita dan tentu saja menambah wawasan. Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, Ibu menjadi salah satu tokoh perempuan inspiratif gitu ya, Bu, yang sudah memberikan kontribusi di masyarakat sosial, dunia kesehatan, pendidikan gitu dan juga kepemimpinan. Nah, di sini karena temanya adalah bagaimana keluarga yang sehat sakinah, Ibu bisa memberikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga. Bagaimana keluarga ini punya peran aktif gitu di bulan Ramadan ini untuk menciptakan yang keluarga sehat dan sakinah. Ya, kontribusinya sih, sedikit saja ya, masih sedikit, yang itu justru harus dioptimalkan di bulan Ramadan ini. Kalau Ibu bilang sedikit, kami gimana nih ya? Iya iya, semuanya ingin, terus meningkatkan diri begitu Iya, ya, betul. melalui terutama dimulai melalui keluarga-keluarga kita. Saya pikir, bukan sesuatu yang utopis ya untuk membuat keluarga-keluarga kita itu menyiapkan diri bagaimana kita bisa berperan aktif begitu ya, untuk terlibat dalam kehidupan, masyarakat yang supaya masyarakat sehat dan juga sakinah terutama melalui bulan Ramadan itu.
Jadi kalau kita mau berbicara bagaimana kehidupan keluarga yang sehat harus memang dimulai, keteladanan, ya. Mmm. Keteladanan dari orang tua, orang-orang yang dewasa yang ada di dalam, keluarga-keluarga kita, baik itu keluarga kecil maupun keluarga yang, lebih lebih besar Mhm. begitu ya. Keteladanan itu, memang diajarkan tidak, hanya pada bulan Ramadan, tetapi Mhm. pada bulan Ramadan harus tetap diingatkan, tidak bisa, kemudian bermalas-malasan, tetapi harus tetap hidup, dengan sehat. Bagaimana, hidup sehat itu ya dari penyediaan, konsumsi di Mhm. dalam keluarga yang tetap tidak berlebihan, tidak boleh israf, tetapi sederhana tetapi gizi seimbang. Kalau majelis kesehatan harus harus selalu berbicara dengan, gizi seimbang, tidak harus dengan harga yang mahal. Dan kalau bisa ya dimulai dengan keluarga-keluarga itu bisa memasak, bahkan membuat kehidupan keluarga ini menjadi, lebih menyenangkan kalau punya anak-anak, anak kecil begitu ya, itu bisa menyenangkan. Nah itu salah Ya. satunya, tapi itu pun bisa diatur, yang penting harus dimulai dari, keteladanan Mhm. kehidupan di dalam, keluarga. Nah kemudian, dalam konteks, bagaimana membangun keluarga, sakinah yang itu kita tidak akan, bisa menyampaikan sesuatu keluar kalau kita tidak dimulai dari ibda' binafsik. Ibda' binafsiknya mulai dari diri kita ya, mulai dari keluarga. Maka, di bulan Ramadan ini juga, kajian-kajian bagaimana kehidupan, ibadah kita semakin optimal dalam kerangka membuat keluarga kita ini menyenangkan, membuat keluarga kita ini semakin bahagia. Membuat keluarga kita ini semakin harmonis, gitu ya. Itu sesuatu yang di bulan Ramadan ini luar biasa. Kenapa? Karena pada umumnya bulan Ramadan itu ada kesempatan lebih banyak ya, Ya, keluarga itu berkumpul, ya, betul. lalu Makanya bareng ya? berusaha, makanya bareng. Iya, biasa tidak bareng pengen, apalagi di, waktu buka pertama atau pada waktu, kita makan sahur, pertama. Jadi memang kehidupannya, itu, menyenangkan begitu, dengan sajian yang tidak berlebihan, ya, sajian yang tidak, berlebihan. Nah, kalau kita di keluarga-keluarga kita bisa mulai terutama dari keluarga Aisyah, Mhm. maka apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu juga kita bisa tularkan dalam masyarakat melalui apa? Melalui pengajian-pengajian. Bulan Ramadan ini pengajian hidup ya, dengan pengajian sebelum buka puasa dengan takjil. Mhm. Di dalam kita penyajian takjil kita juga bisa menyampaikan bagaimana, makan untuk berbuka takjil bersama yang luar biasa, menjadi sebuah perhatian di masyarakat Indonesia itu juga dengan cara-cara yang sehat, memperhatikan lingkungan, Betul. tidak banyak sampah, seminimal mungkin bahkan kalau bisa tidak menggunakan plastik, ya kan? Itu yang menjadi penting begitu. Jadi tidak bisa sekedar diomongkan, dibicarakan, tetapi kehidupan Ramadan ini harus menjadi sebuah praktek yang nyata. Ya. Jadi dimulai dari keluarga peran aktifnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat tuh. Jadi dari keluarga ke lingkungan sekitar minimal ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, tidak berlebihan, Bu. Karena merasa dari pagi sampai sore tidak makan, biasanya jelang buka itu apapun makanan, apalagi yang manis-manis ya kalau bulan puasa gitu ya. Ini mungkin perlu ada momentum untuk perubahan karena biasanya makanan dan sampah itu akan banyak sekali di bulan Ramadan gitu. Ya, bulan Ramadan kita harus juga mengingat saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tidak semua saudara-saudara kita itu bisa menikmati, berbuka dengan ketersediaan makanan yang cukup. Dari situ kalau kita, bisa, punya kesadaran bahwa di luar sana itu Mhm. banyak saudara kita juga yang memerlukan perhatian, maka kita akan mencoba menyediakan makanan itu, secukupnya saja, ya, secukupnya, saja. Nah, ini yang memang perlu menjadi concern di dalam keluarga, ya, Mhm. concern di dalam dan itu nggak mudah, ya, dan Ya. itu sesuatu pasti tidak mudah kalau selama ini mempunyai kebiasaan yang ingin semuanya disediakan, disajikan karena sebuah kasih sayang, dari keluarga ya, dari, orang tua begitu. Tapi itu sesuatu yang mungkin pelan-pelan perlu
dikurangi begitu untuk kita bisa sisihkan, dan yang kita sisihkan itu kita berikan untuk apa, infak, untuk sedekah, untuk kepentingan yang di masyarakat ya, untuk kepentingan di masyarakat. Karena biasanya bulan Ramadan itu juga bulan panggilan kita untuk berinfak, bersedekah yang lebih daripada bulan-bulan biasa. Jadi memang ini perlu apa ya, perlu disepakati ya, dimulai dari keluarga dan disepakati. Berpikir bahwa ada banyak saudara kita dan saudara kita itu perlu menjadi perhatian kita bagi yang sering berlebih. Seperti itu. Jadi dalam peran keluarga membangun budaya sehat gitu ya, sebenarnya bisa dilakukan dengan hal kecil. Karena di bulan Ramadan itu satu ya Bu, budaya buka bersama itu juga biasanya akan terjadi gitu. Bahkan ada sebagian kalau kita turutin hampir tiap hari undangan buka bersama mungkin buat ibu apalagi sebagai seorang tokoh pasti banyak ya Bu ya. Ini kan harus ada mengatur ritme dan juga membangun bahwa budaya itu kan bukan sesuatu yang, apa ya Bu, yang terus-terusan dibudayakan gitu, karena biasanya gitu ya Bu, momennya untuk reuni juga di bulan puasa, gitu. Makanan juga pasti akan berlebih di situ. Ada format-format lain mungkin yang bisa direformat gitu, sehingga menjadi budaya baru di bulan Ramadan. Ya, ya. Kebiasaan dan karena begitu rupa ingin memanfaat bulan Ramadan untuk kepentingan kebersamaan, Iya betul, untuk kepentingan silaturahim. iya, Kepentingan kebersamaan, silaturahim melalui sebuah buka bersama itu tetap baik. Tetapi sekali lagi seperti Teteh tadi sampaikan harus diatur ya. Sekarang kan 30 hari nih kita berpuasa. Kalau udah ada undangan belum Bu? ya, selalu selalu ada begitu, tapi sekali lagi harus kita atur, dan kemudian kalau kita berbuka pun juga harus lagi-lagi kita atur dengan kesederhanaan, tidak boleh berlimpah ya. Apalagi sampai membuang makanan ya, bersisa banyak untuk. Nah, kemudian yang kedua mungkin supaya ini bermanfaat ya, pertemuan-pertemuan buka bersama bermanfaat ya, eee waktu yang digunakan itu memang untuk apa ya, mendiskusikan hal-hal yang penting supaya saat berbuka itu sebenarnya ada sesuatu yang substantif. Jadi budaya bertemu, bersilaturahim itu harus diikuti dengan hal-hal yang tidak sekedar apa, ketemu untuk berbuka, tetapi apa, ada kajian ya yang membuat kita semakin kokoh di dalam beribadah. Ada kajian yang berkaitan dengan bagaimana kita menghidupkan agar keluarga-keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang itu nantinya akan memberikan manfaat bagi kehidupan baik keluarga maupun masyarakat luas. Karena masih banyak sekali problem di dalam masyarakat dan kehidupan di dalam keluarga kita ya, untuk kepentingan bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak-anak generasi yang memang kokoh dalam keimanan maupun dia mampu menghadapi kehidupan zaman. Nah, itu tentu akan terkait dengan apa, buka bersama siapa yang melakukan. Kalau Iya. dilakukan oleh anak-anak muda ya bagaimana, intinya harus ada sesuatu yang substantif, tidak sekedar makan. Kalau makan itu kan kapan saja bisa, begitu ya. Tapi Ramadan perlu diisi dengan hal-hal yang lebih substantif, saya Ya. pikir itu. Mudah-mudahan di podcast ini juga, kita diingatkan ya, budaya buka bersama itu sesuatu yang bagus karena ada silaturahmi. Ya, Tapi paling tidak ada beberapa yang substantif yang bisa kita lakukan sehingga tidak hanya bertemu, berbahagia, saling membahagiakan, tapi juga ada meaning-nya begitu. Jangan lupa juga jangan berlebihan begitu ya, jangan Kak, berlebihan karena kan. memang, hasil yang kita tahu, informasinya bahwa produksi sampah di bulan Ramadan semakin banyak, baik sisa makanan ataupun plastik dan sebagainya gitu. Ya, ya. Ya, tadi berlebih itu tidak agama tidak mengajarkan itu Iya, secukupnya segitu ya, tidak diisrof. Nah, tapi kan yang penting bagaimana ada panggilan solidaritas sosial tadi yang saya katakan di awal bahwa ada banyak saudara kita yang memerlukan apa ya, perhatian dari masyarakat yang memang berlebih, dan saatnya di bulan Ramadan itu mereka juga
bisa berbahagia, begitulah. Saatnya di bulan Ramadan itu mereka, saudara-saudara kita yang, perlu mendapat perhatian, berkekurangan itu juga bahagia. Tidak, saja untuk mereka itu bisa berbuka puasa atau materi, tetapi mereka juga bisa, hadir di dalam sebuah forum-forum yang di sana juga, mereka merasa ada sesuatu yang didapatkan, bagaimana nilai-nilai agama bisa dijalankan bersama-sama, kemudian bisa sholat, tarawih bersama, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, sosial di saat bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh, baik Aisyah, Muhammadiyah maupun oleh masyarakat. Jadi bulan Ramadan harus dijadikan bulan kegembiraan buat siapa saja. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kegembiraan. Kenapa tidak Allah itu memberikan bulan Ramadan dengan seluruh kasih sayang yang diberikannya. Iya kan? Bulan ampunan, penuh berkah, ya. Wah, luar biasa. Nah, itu kalau kita tidak memanfaatkan, itu mungkin kita akan biarpun kadang satu saat 30 hari ada waktu-waktu tertentu ya nggak apa-apa namanya manusia. Iya. Tetapi harus semangat lagi. Terutama bagi keluarga-keluarga yang punya putra-putri yang masih, kecil, begitu ya. Mempelajari, putra-putrinya itu ya harus, dengan penuh kesabaran dan kebahagiaan. Itu dulu pernah saya lakukan yang saya Mengenalkan puasa gitu ya? mengenalkan puasa. Iya. Kalau dulu mengenalkan puasa kepada anak, Iya. sekarang saya mengenalkan puasa kepada cucu, Cek. Baik Ibu-ibu, sebagai Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang salah satunya membidangi majelis kesehatan ya, ada banyak langkah konkret yang sudah dilakukan Aisyah ya. Tadi, ada gerakan-gerakan tadi kalau keluarga sehat sakinah ya harus sehat, menu seimbang seperti tadi. Jadi tidak hanya ada gerakan makan gizi nasional gitu, nanti juga untuk buka dan sahur juga tetap nutrisi itu juga diperhatikan. Sudah ada program-program apa saja yang dilakukan oleh Aisyah Bu untuk khususnya untuk bulan Ramadan gitu? Ya Ada. kita berharap seluruh pimpinan Aisyah, apakah itu khususnya majelis kesehatan atau semuanya, begitu memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bulan kebersamaan, meningkatkan ini pengetahuan, mengoptimalkan ibadah, membangun solidaritas, merefleksikan diri di bulan Ramadan ini supaya, bulan penempaan itu nanti kita akan punya hasil yang lebih baik dan teraktualisasi pada bulan-bulan, berikutnya. Itu yang pertama seluruh, pimpinan sampai tingkat ranting. Kemudian kehidupan yang realistis, di bulan Ramadan ini ya, pemberdayaan masyarakat terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, UMKM-nya juga perlu dihidupkan, mempersiapkan nanti, kalau menjelang lebaran, kita beli di UMKM kita. Jadi pemberdayaan itu, di bulan Ramadan ini ya kesehatan, ya ekonomi, ya sosial gitu ya. Pemberdayaan sosial itu ya membangun solidaritas. Solidaritas, dengan masyarakat, luas tadi ya dan itu tidak khusus bagi muslim. Solidaritas kebersamaan yang teraktualisasi bahkan nanti hasil Ramadan itu harus seluas mungkin, melintas batas, inklusif, yakni kepada seluruh Siapapun boleh siap berkolaborasi gitu ya? kolaborasi, mendapatkan manfaat dan itulah hasil Ramadan kita. Pengennya ngobrol banyak nih, belum ketemu sama Ibu gitu, tapi waktunya dibatasi Bu. Sebelum kita closing, ada beberapa pesan yang Ibu bisa sampaikan secara personal dan juga, sebagai untuk persyarikatan ya, bagi keluarga muslim agar mampu bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bu. Ya, tentu bagi keluarga-keluarga muslim ada, bulan Ramadan selalu dilakukan di setiap tahun, tetapi kami punya harapan dan, juga mengingatkan kepada diri saya dan keluarga saya agar supaya bulan Ramadan ini menjadi, bulan yang lebih baik di dalam, beribadah, mengoptimalkan ibadah kita, mengikhtiarkan betul-betul bahwa setiap kita di bulan Ramadan itu diperintahkan, bahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasanya, untuk menjadi orang yang bertakwa ini memerlukan,
ikhtiar yang kuat, begitu ya, memerlukan ikhtiar yang kuat karena kita tahu, bahwa godaan kehidupan itu sangat kompleks ya, godaan kehidupan itu sangat, kompleks. Oleh karena itu mari kita mulai dari keluarga-keluarga kita dan nanti akan memancar, kepada, kehidupan masyarakat dan bahkan kita harapkan akan memancar dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Karena, Ramadan ini juga harus jadi momentum bagi para pemimpin bangsa kita, tokoh-tokoh, bangsa kita agar menjadi teladan. Ya, kalau kita masing-masing berikhtiar menjadi teladan, maka kita membutuhkan sosok-sosok tokoh-tokoh, bangsa negara ini adalah pemimpin-pemimpin teladan yang itu bisa ditunjukkan juga pada bulan Ramadan, ini. Selamat, Teh Ocha menjalankan ibadah, Ramadan, ibadah puasa dengan segala kegiatannya. Tetap sehat, tetap sakinah. Terima kasih, akhir saya juga dapat pejangan dari Ibu ya. Kami ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Siti Nurjana Johantini NNMSI yang sudah berbagi walaupun sedikit tapi padat isinya daging semua. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan kita, gerakan yang tadi dari keluarga hal-hal sederhana bisa dilakukan untuk bisa memberikan dampak baik untuk semua gitu. Tidak hanya warga muslim begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan tidak berlalu dan dilewati begitu saja. Tetap setiap hari selalu ada makna di setiap harinya. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami mengingatkan kepada sahabat Aisyah untuk follow Instagram di @makes_ppa atau ikuti berbagai kegiatan dan informasi lewat channel YouTube official Pimpinan Pusat Aisyah. Terima kasih, saya Rosa Azhar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.